Bapak dan Ibu punten, saya bertanya ke siapapun, atau silahkan tanyalah ke siapapun, mau ustadz, mau presiden, mau polisi, mau tentara, mau pegawai, mau pengusaha, silahkan tanya. Ada dua pertanyaan. Kalau kita tanya ke siapapun, jawabannya pasti kompak. Pasti. Yang pertama tanya tentang umur. Mau umurnya panjang atau umurnya pendek? Pasti jawabannya panjang atau pendek. Ibu hoyong umur nu panjang atau hoyong nu pendek, Bu? Kamu ibu mah panjang insyaallah. Hoyong panjang atau pendek? Panjang. Barokah. Pasti ari barokah, mudah-mudahan. Ini mah mau barokah panjang atau barokah pendek? Barokah panjang atau barokah pendek? Barokah panjang. Mau barokah pendek atau mau panjang tapi tidak barokah? Pilih salah satu, Bu. Mau pendek barokah atau mau panjang tapi tidak barokah? Disebut pendek bisa didoakan kan. Pendek barokah atau panjang tidak barokah? Panjang barokah. Panjang barokah. Apa sih barokah itu? Berkah itu? Kata kita mah barokah teh barekah. Berkah, barokah, barekah. Naon ari barekah teh? Eta. Kita bikin roti, modalna sakieu. Masukin ke oven, mengembang. Itu yang disebut dengan barekah. Modalnya sedikit tapi bisa berkembang. Pemberiannya sedikit tapi bisa kembang. Umur Rasulullah sabaraha tahun? Dakwahnya berapa tahun? Umurnya 63, dakwahnya hanya 23. Ayeuna sekarang sudah berapa tahun sejak Rasulullah meninggal? Ayeuna teh tahun 1439 Hijriyah. Waktu Rasulullah hijrah, Rasulullah meninggal itu tahun 10 Hijriyah. Rasulullah meninggal itu 10 Hijriyah, 10 ke 11. Berarti sudah berapa tahun setelah Rasulullah meninggal? 1429 tahun yang lalu Rasulullah meninggal. Tapi sampai hari ini namanya masih disebut, ajarannya masih diikut, kemudian keluarganya masih dihormati, keturunannya juga masih kita banggakan. Setiap kali kita berdoa, sholawat nama Allah itu selalu disandingkan dengan nama Rasulullah. Dan setiap menyebut nama Nabi Muhammad, kita selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah meninggal lama, pengaruhnya masih ada. Itu yang dinamakan dengan berkah, barokah, barekah. Meskipun hanya 23 tahun, tapi dia berkembang sampai 1429 hari ini. 1430 tahun depan. Itu namanya berkah. Yang pertama masalah umur, pasti kompak jawabannya. Yang kedua rezeki. Ingin rezekinya, mau rezekinya luas atau sempit? Kompak, pasti luas. Yang berkah rezeki mah ayo berkah mah pasti. Hayang berkah. Tapi pengen rezeki berkah sedikit atau banyak tapi tidak berkah? Pengen yang sedikit tapi berkah atau pengen yang banyak tapi tidak berkah? Banyak dan berkah. Ada cerita, ini cerita terakhir, insyaallah terakhir. Dulu ada namanya di zaman Rasulullah perang Khandaq. Perang parit. Gali parit,
di utara kota Madinah, panjangnya sekitar 2 kilometer, lebarnya si parit sekitar 5 meter, dalamnya sekitar 4 meter. Panjang, lebar, dalam. Kenapa begitu lebar? Kenapa begitu dalam? Supaya kalau ada kuda mau loncat, nggak bisa, jatuh ke dalam, kejeblos. Udara dingin, sedang musim dingin. Kalau lagi musim dingin, perutnya lebih cepat lapar. Makanya kalau ada yang punya rumah makan, yang punya restoran, bagusnya sing tiis AC nate. Nanti yang datang lapar deh. Sampai-sampai para sahabat, karena ini mau datang musuh, jumlahnya 10.000, sementara para sahabat jumlahnya sekitar 700-an. Musuhnya 10.000. Kalau face to face, kalau berhadapan langsung 700 lawan 10.000 nggak kuat. Makanya mendingan bikin parit. Kali. Waktunya 7 hari. Kali. Sampai akhirnya karena udara dingin, mereka capek, lapar, nggak ada waktu, ambil batu, simpen di perut, ganjel. Kali terus. Datang Rasulullah, inspeksi, ngontrol, nanya kabar, gimana kabarnya? Ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Rasulullah sambil ikut kerja. Ada sahabat yang lihat perut Rasulullah selalu bunyi tiap lagi gali parit. Krosa. Bukan bunyi galian, tapi dari perut. Ternyata kelihatan di perutnya Rasulullah ada 2 batu. Kalau di perut sahabat 1 batu, di perut Rasulullah ada 2 batu. Kita masa lapar nage moal aya 2 batu, insyaallah. Paling 2 beber meureun. Lapar Rasulullah. Ada sahabat yang lihat. Namanya Jabir bin Abdullah. Beliau pulang ke rumah istrinya, nanya, Bu, ada makanan nggak di rumah? Kata istrinya Jabir, ada sih Pak. Apa makanannya? Hifnat syair, wasat rudajajah. 1 mangkok sup dan dada ayam. Buat siapa Bu? Ya buat kita, keluarga. Sudahlah, anak-anak suruh tidur. Loh kenapa? Saya pengen kasih makanan ini buat Rasulullah. Memang kenapa Rasulullah? Kasihan Rasulullah Bu, perutnya sampai ditahan 2 batu. Oh ya sudah, ibu tidurkan anak-anak, nanti undang Rasulullah main ke sini. Datang ke sini. Kenapa Rasulullah yang diundang datang, bukan makanannya yang dibawa ke Rasulullah? Ya, karena makanannya cuma 1 mangkok sup. Di tempat penggalian parit ada ratusan orang. Bisi milaraan. Apa bahasa Indonesianya? Milaraan teh. Membibitai. Itulah bukan nama milaraan. Ngabibita. Akhirnya Jabir datang, pulang dari rumahnya, pergi ke tempat penggalian parit, nyari Rasulullah lagi di mana, ketemu Rasulullah, dipanggil, ya Rasulullah, sebentar. Istri saya di rumah sudah siapkan makanan ya Rasulullah. Kami undang makan di rumah. Bayangkan kalau kita di posisi Rasulullah, kira-kira apa reaksinya? Pecah-pecahnya lapar di situ sebuah bisi nggak kenyang. Tapi apa kata Rasulullah? Wati, cuma saya sendiri. Kata Jabir, wadah, hanya engkau sendiri ya Rasulullah. Wadi, hanya saya sendiri yang diundang. Wahdak ya Rasulullah. Jabir tahu Rasulullah nggak mau makan kalau sendirian. Kata Jabir, ya sudah ya Rasulullah, kalau engkau mau, ajak yang engkau mau. Tapi ya Rasulullah, makanan yang kami sediakan hanya hifnat syair, 1 mangkok sup, wasat rudajajah, dan dada ayam. Oke, karena sudah dapat izin dari Jabir, akhirnya Rasulullah bikin pengumuman. Siapa yang diundang? Semuanya diundang makan dalam kondisi capek, dalam kondisi lapar, dalam kondisi udara dingin. Keur mah salatri, capek,
udara dingin. Jabir panik, pulang ke rumah istrinya, adrikini, tolong bantu. Kata istrinya, ada apa bu? Kata Jabir, Rasulullah qadim ma'al jaish. Rasulullah mau datang dengan semua tentara. Bu, kalau di posisi istrinya Jabir, kira-kira gimana bu? Ari si bapak, apaan tadi terek ngajak Rasulullah hungku? Dar ayeuna ngajakan, tanggung jawab lah kumaha bapak tak? Tah eta. Istrinya Jabir ini dahsyat luar biasa. Bisa menenangkan suami walaupun tidak tahu solusi. Kita berikan ke Rasulullah, dan Rasulullah juga sudah berkorban. Meskipun lapar, diberikan jatahnya untuk seluruh sahabat. Pasti tidak akan sia-sia semua pengorbanan ini. Datang Rasulullah, kata Rasulullah, Jabir jangan dulu masuk dapur ya, biar saya yang masuk, engkau yang jaga di pintu, kasih masuk nanti satu kelompok. Masuk Rasulullah ke dapur. Beliau yang paling lapar, beliau yang ditahan perutnya dengan 2 batu, tapi beliaulah yang melayani semua sahabatnya. Satu persatu, makan dengan cepat, keluar, makan lagi, keluar. Setiap kali keluar, ya ditanyalah, kenyang. Beda dengan kita. Tos tuang tak acan? Atas. Kenyang, mereka asli kenyang. Selesai semua makan, Jabir kemudian dipersilahkan masuk. Ini yang cerita Jabir. Kata Jabir, saya kemudian buka wadahnya. Demi Allah, tidak berkurang kecuali khadsyah. Kalau kita bikin sayur sop, airnya turun sedikit, biasanya suka ada garis geningan dina langseng teh. Satu garis, satu codet. Kata Jabir, tidak berkurang kecuali satu garis itu saja. Seolah-olah mereka tidak makan. Tapi kata para sahabat, mereka semua kenyang. Dan para sahabat nggak basa-basi. Kalau mereka lapar. Kalau mereka kenyang. Dan para sahabat akhirnya seger lagi setelah itu. Akhirnya Jabir kemudian dengan keluarganya makan. Inilah yang disebut dengan berkah, barokah, barekah. Meskipun sedikit, tapi dia bisa berkembang cukup untuk semuanya. Tapi kapan keberkahan itu datang? Keberkahan itu datang ketika ada pengorbanan. Kalau sudah ada pengorbanan, berbagi makanan bersama, maka Allah akan ganjar dengan keberkahan. Kita balik lagi tadi. 2 pertanyaan yang pasti akan kompak jawabannya. 1, umur panjang, usia panjang, kamu berkah. Yang kedua, rizki yang luas. Dan kata Rasulullah, kita sudah hafal insyaallah dengan hadis ini. Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi ajalihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan. Umur apa? Mau umur kita biologis, mau umur amal soleh, mau umur pengaruh. Karena umur itu ada banyak. Ada umur badan, ada umur amal soleh, ada umur pengaruh. Umur badan Rasulullah memang hanya 63. Tapi umur pengaruh Rasulullah 1429 tahun sampai hari ini. Umur amal soleh Rasulullah nggak akan pernah putus. Misal, saya punya organisasi gede, saya punya perusahaan besar. Kalau perusahaan ini pengen panjang umurnya, falyasil rahimah, rajin-rajinlah menjalin silaturahim. Kalau perusahaan ini, kalau organisasi saya ini banyak memutus hubungan, maka umurnya tidak akan panjang. Bukan hanya sekedar umur biologis, tapi segala umur. Kita kalau pengen bikin sesuatu, kita kalau pengen punya keluarga, pengen keluarga ini panjang umurnya. Organisasi yang punya organisasi, partai yang punya partai, lembaga yang punya lembaga, yayasan yang punya yayasan, apalagi sekolah yang punya sekolah. Kalau banyak memutus silaturahim yang 6 tadi, kalau tidak dikerjakan,
maka umurnya akan jadi pendek. Tapi kalau yang 6 semuanya tadi dikerjakan, insya Allah rizkinya meluas. Dan yang kedua yang paling penting, umurnya akan panjang. Berdirinya itu akan lama, awet. Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahim. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.